Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa jumpa kembali di pembelajaran kita kali ini di mata pelajaran seni budaya. Di saya memberikan mata pelajaran seni budaya yaitu seni musik. Baik, sebelum kita lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sepriyadi Bunga SPD. Kemudian tanggal lahir, saya lahir di Buakayu 16 September 1945. Jadi saya sebentar lagi akan berumur 25 tahun. Kemudian saya beralamat di Kompleks IAKN Toraja atau dulunya Staken Toraja, kini sudah berubah menjadi Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kemudian status saya sudah berkeluarga, saya punya orang tua, ada bapak, ada ibu, kakak, adik, dan jadi itu adalah keluarga saya. Jadi status saya sudah berkeluarga. Kemudian lanjut, WA saya, ini dia, bisa dilihat di layar, bisa menghubungi saya ketika ada tugas, ya. Kemudian email saya juga bisa dilihat, bisa juga kamu mengirimkan tugas ke saya untuk saya nilai. Kemudian ini Instagram saya, dan kemudian ini adalah channel YouTube saya, SB Tutor Channel, di mana saya akan mengupload pembelajaran ke depannya untuk proses pembelajaran kita ke depan. Baik, kita akan masuk dalam materi, tapi sebelum itu saya akan memberikan pengantar sebelum kita masuk di bab 1. Nah, yang pertama, saya ingin tanyakan, menurutmu mengapa kita harus belajar seni musik? Mengapa kita harus belajar seni musik? Oke. Jadi harap ini nanti saya akan kirimkan Google Classroom untuk kamu isi ya. Yang belum mengisi, silakan diisi, kirim ke saya. Mengapa saya harus belajar seni musik? Kemudian yang kedua, apa yang kamu pahami tentang seni musik? Apa yang kamu pahami tentang seni musik? Jadi apa yang kamu pahami? Coba tuliskan apa yang bukan apa yang buku katakan atau orang lain katakan, internet katakan, tapi apa yang kamu pahami. Ya. Kemudian ketiga, apa yang kamu harapkan setelah belajar seni musik? Ya, apa yang kamu harapkan setelah belajar seni musik? Bisa dilihat ya, apa yang kamu harapkan setelah belajar seni musik. Kamu tuliskan di sana, supaya saya bisa tahu, oh ini harapan kamu, oh ini pemahaman kamu, ini yang kamu tahu. Baik. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut sedikit. Saya jelaskan sedikit bahwa seni itu adalah ekspresi jiwa, ide, dan perasaan manusia. Ekspresi jiwa, ide, dan perasaan manusia. Ya. Lanjutannya, seni itu terwujud melalui keterampilan atau kreativitas manusia melalui sebuah karya yang estetis dan simbolis. Jadi itu terwujud melalui keterampilan. Seni itu adalah ekspresi jiwa, ide, dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui sebuah karya atau keterampilan yang bersifat estetis dan simbolis. Maksudnya apa? Jadi ada misalnya saya punya perasaan atau ide, kemudian saya nampakkan melalui sebuah karya, misalnya lukisan, bisa lihat di gambar ya, lukisan misalnya tentang pemandangan ini menggambarkan apa yang saya rasakan, yaitu tentang keindahan alam ciptaan Tuhan. Kemudian itu bersifat estetis. Jadi ada karya saya melalui gambar, lukisan, kemudian itu bersifat estetis. Estetis artinya indah dilihat atau dipandang, atau enak didengar seandainya itu musik misalnya. Kemudian simbolis, mengandung arti atau makna. Ini maknanya di situ, orang bisa lihat indahnya ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan ini. Ketika kita jaga dengan baik, maka akan indah seperti itu. Oke, dan banyak contoh-contoh lain. Misalnya orang menciptakan lagu, ya, misalnya dia sedang jatuh cinta, dia akan menciptakan lagu-lagu yang syairnya tentang cinta, kemudian menciptakan lirik-liriknya tentang cinta, ya, melodi-melodinya begitu menggambarkan dia sedang jatuh cinta. Jadi dia ada ekspresi jiwanya, perasaannya yang terwujud melalui sebuah karya itu lagu yang bersifat estetis.
Jadi itulah yang dimaksud dengan seni. Sekali lagi seni adalah ekspresi jiwa, perasaan manusia yang terwujud melalui sebuah karya atau kreativitas yang estetis atau indah dan simbolis atau makna. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian seni itu terbagi atas 4 cabang, yaitu musik, tari, drama, dan rupa. Nah, di pelajaran seni budaya di kelas 10 dan juga kelas 11 nanti kamu akan belajar tentang seni musik, dan nanti di kelas 12 kamu akan belajar tentang seni rupa. Baik, kita lanjut dulu sedikit. Musik merupakan salah satu kebutuhan ekspresif manusia. Jadi musik ini merupakan salah satu kebutuhan ekspresi manusia. Melalui musik kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Banyak orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya itu melalui kata-kata secara langsung, tapi dia menggunakan dia menyampaikan apa yang dia rasa melalui lagu misalnya, ya, atau permainan alat musik. Musik digunakan untuk mengekspresikan gagasan atau ide melalui beragam media atau instrumen. Oke. Nah, ini tugas kamu adalah kamu tuliskan pemahamanmu atau pengertianmu tentang musik. Jadi menurut kamu musik itu apa? Jadi sudah ada 4 tugasnya ya. Sekarang musik adalah apa menurutmu? Nanti saya akan kirimkan link untuk kamu isi ini. Kirim ke saya periksa sambil nilainya. Baik. Anak-anakku semua, kita lanjut. Nah, musik. Jadi musik adalah bunyi yang dihasilkan melalui media nada, suara manusia, dan alat musik yang berdasarkan aturan tertentu. Jadi musik adalah bunyi yang dihasilkan melalui media nada. Media nada itu ada 2 ya. Ada suara manusia dan juga alat musik. Oke, jadi musik itu adalah bunyi yang dihasilkan melalui media nada tadi berdasarkan aturan tertentu. Jadi tidak asal bunyi, tapi dia berdasarkan aturan tertentu. Ke depan kita akan belajar bagaimana itu aturan-aturan bunyi sehingga disebut dengan musik. Tidak semua bunyi adalah musik, oke? Nah, nanti di tugas kamu yang tadi, musik adalah apa menurutmu? Kamu rangkum sendiri apa yang kamu pahami melalui tulisan, kemudian kirimkan ke saya akan periksa. Oke. Jadi kesimpulannya tadi, seni musik apa itu? Tadi kita belajar seni, ini juga kita sudah belajar apa itu musik. Sekarang kesimpulannya adalah seni musik adalah ekspresi jiwa, ya, ekspresi jiwa, ide dan perasaan manusia yang indah atau estetis serta dengan arti atau makna. Ya, mengandung arti atau makna yang diwujudkan melalui media nada. Oke, media nada yaitu suara manusia tadi dan suara alat musik berdasarkan aturan tertentu. Oke, itu dia pengertian seni musik. Oke, baik, kita akan masuk dalam materi yaitu bab 1. Bab 1 kita akan membahas tentang musik tradisi Nusantara. Kita akan belajar bagaimana itu musik Nusantara. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang definisi atau pengertian. Jadi, musik Nusantara atau tradisi, ya, musik tradisi Nusantara adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi itu adalah pengertian musik tradisi. Lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu. Jadi dia tidak berkembang di daerah lain, tapi dia hanya berkembang di daerah tertentu saja. Misalnya di Toraja, musik Toraja itu, tradisi Toraja hanya berkembang di Toraja, lahir di Toraja, berkembang di Toraja, diwariskan secara turun-temurun di Toraja, dan itu tidak ada di daerah lain. Itulah yang disebut dengan musik tradisi. Contoh bisa lihat, misalnya di Jawa ada musik gamelan, ya. Kalau kita di Toraja ada musik gesok-gesok, bisa dilihat di gambar. Ya, ada musik suling, juga ada, kalau di Jawa juga ada musik angklung dan lain-lain, bisa dilihat di gambar. Baik, kita lanjut. Kita lanjut sedikit. Kedua, ciri-ciri musik tradisi. Ciri yang pertama, ide musik tidak disampaikan melalui tulisan berupa notasi atau partitur, tetapi secara lisan. Jadi kalau musik tradisi itu idenya
tidak disampaikan secara tulisan. Jadi tidak ada tuh musik-musik tradisi yang ditulis. Tidak ada. Misalnya juga tidak ada notnya atau tidak melalui partitur. Ya. Jadi misalnya ada lagu-lagu apa ya, musik-musik tradisi. Musik tradisi itu cara memainkannya tidak ada yang menulis. Tidak ada pencipta lagu atau alat musik itu menulis bagaimana cara memainkan. Karena memang waktu itu belum ada alat tulis menulis dan belum dikenal huruf. Ketika zaman beberapa ratus tahun yang lalu, oke, tidak sama dengan musik-musik modern yang sekarang dituliskan melalui lagu. Baik. Baik, ciri yang kedua adalah musik diwariskan secara turun-temurun. Jadi musik tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi misalnya ada kakek yang menemukan musik, kemudian dia turunkan, diajarkan kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, gitu. Kemudian kepada keturunannya, walaupun kakek sudah meninggal, tapi musik yang diciptakan tetap diwariskan, tetap ada, karena sudah diajarkan kepada generasi pelanjutnya. Jadi sekali lagi bahwa ciri musik tradisi adalah turun-temurun. Nah, yang ketiga, menggunakan alat musik daerah. Tentu musik tradisi pastinya menggunakan alat musik daerah di mana dia berasal. Dari Toraja misalnya, pasti alat musik yang digunakan dalam musik tradisi Toraja adalah alat musik daerah Toraja itu sendiri. Tidak mungkin berasal dari daerah lain. Kan lucu kalau misalnya musik tradisi Toraja itu berasal dari daerah lain. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi sudah pasti musik tradisi dari suatu daerah pasti akan menggunakan bahasa daerah di mana dia berasal. Sekali lagi, menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, kita masuk bagian C, fungsi musik tradisi. Fungsi musik tradisi yang pertama adalah musik sebagai sarana upacara adat. Kita banyak menyaksikan di Toraja ini musik digunakan dalam upacara adat, misalnya gendang, ya, dan masih banyak lagi. Itu akan menjadi tugas menanti bagaimana itu apa-apa saja musik yang ada di Toraja dan di mana digunakan. Jadi sebagai sarana upacara adat, misalnya di Jawa ada acara-acara adat di sana, misalnya gamelan, ya, dan lain sebagainya digunakan dalam acara-acara adat. Kemudian yang kedua, musik sebagai pengiring tari-tarian. Saya kira ini lasil. Yang ketiga, musik sebagai sarana perang. Jadi zaman dulu musik digunakan untuk dalam berperang. Misalnya gendang, biasa lihat film-film dulu ya. Gendang dipakai untuk memberi semangat kepada semua prajurit atau menjadi kode juga biasanya dalam peperangan. Dan musik sebagai hiburan, menghibur masyarakat. Kemudian musik sebagai sarana ekonomi. Di situ masyarakat bisa mendapatkan pendapatan. Oke, kemudian yang terakhir sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi. Oke. Baik. Kemudian kita masuk bagian D, nilai yang terkandung dalam musik tradisi. Nilai yang terkandung dalam musik tradisi. Yang pertama nilai yang terkandung adalah nilai budaya setempat. Ketika kita melihat mendengar musik tradisi, ya, atau melihat atau menyaksikan pertunjukan musik tradisi, ketika kita mengenal musik itu, maka kita akan langsung teringat, oh, itu adalah musik tradisi dari daerah ini. Itu adalah musik budaya daerah ini. Misalnya musik Toraja, misalnya Mak Badong, karena itu salah satu musik. Ketika kita melihat Mak Badong, atau mendengar, kita langsung katakan ini kan musik, ini adalah musik dari Toraja. Jadi ada nilai budaya daerah setempat yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada nilai spiritual, sakral, misalnya Badung tadi. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke? Bukan sembarang. Itu tadi saya katakan seni itu adalah mengandung arti, estetis dan simbolis. Ada nilai di dalamnya, ada makna spiritual. Kalau kita mau kaji lebih dalam, misalnya Badung, artinya sangat luar biasa. Kemudian nilai etis, ada pesan moral di dalamnya. Ya. Kemudian nilai estetis, indah tadi saya lihat. Dilihat, didengar, indah. Kemudian nilai komersial. Jadi
dengan musik tradisi ini kita bisa menghasilkan uang. Apakah itu kita menciptakan lagu atau membuat. Kemudian yang terakhir adalah melestarikan tradisi. Tentu dengan adanya musik tradisi ini ada orang memainkannya, melestarikan sehingga masih ada sampai saat ini. Baik. Dan terakhir saya akan memberikan tugas kepada seluruh siswa. Buatlah clipping tentang musik tradisional Toraja yang terdiri dari gambar atau foto alat musik, ya, atau musik, kemudian nama kalian, kemudian kalian akan tuliskan atau mencari tahu di internet atau dimanapun kalian buat, bisa diketik, bisa ditempel atau bagaimana. Dan juga di situ tercantum cara memainkan. Saya akan menerima tugas kalian paling lambat 2 minggu ke depan.